Halo semuanya, saya Mita Julia Horizah Husna. Berikut video pembelajaran pentingnya kesadaran dan wawasan global. Simak videonya dan semangat belajar. Nah, di dalam kamus filsafat yang ditulis oleh Lauren Bagus, yang dimaksud dengan kesadaran yaitu keinsyafan terhadap ego diri atau benda. Kesadaran adalah kemampuan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain dapat melihat. Dengan kata lain, kesadaran adalah pengakuan diri. Jika dikaitkan dengan perspektif global, maka pengakuan bahwa kita adalah bukan semata-mata sebagai warga suatu negara, tetapi juga warga dunia. Dalam kehidupan global, yang pertama kali harus kita sadari adalah bahwa manusia adalah merupakan warga global sebagai penduduk dunia yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Oleh karena itu, kita harus banyak mempelajari tentang dunia dan seisinya. Kesadaran tentang terjadinya globalisasi adalah sikap menerima suatu kenyataan bahwa planet tempat kita berada semakin menyempit dengan adanya terobosan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam globalisasi, kita menyadari bahwa setiap bangsa adalah saling bersaing dan berpacu dengan segala perubahan dan kemajuan. Kita akan kalah dalam persaingan kalau kita tidak siap dan tidak mengantisipasinya. Kesiapan kita dalam bersaing adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Mohtar Muhari, peningkatan daya saing itu adalah dalam hal berikut. Yang pertama, peningkatan produksi dan mutu produksi. Yang kedua, penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakan secara internasional. Dan yang ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, masuk ke pembahasan kedua, yaitu pentingnya wawasan dalam perspektif global. Globalisasi adalah peluang. Apabila peluang tersebut tidak kita manfaatkan, maka selamanya kita akan terus ketinggalan. Menurut Maka Giansar, agar kita dapat meningkatkan wawasan global ini, maka pendidikan memegang peran penting. Dengan begitu, ada 4 hal penting yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Yang pertama, ada kemampuan mengantisipasi, di mana peserta didik berusaha disiapkan untuk dapat mengantisipasi perkembangan iptek yang begitu cepat. Yang kedua, mengerti dan mengatasi situasi. Mengembangkan kemampuan dan sikap peserta didik untuk dapat menangani dan berhadapan dengan situasi baru, rasa kepedulian terhadap masalah, serta keinginan untuk mengatasi masalah merupakan faktor yang harus dikembangkan pada anak didik. Kemudian ada mengakomodasi, di mana dengan berkembangnya iptek yang pesat, segala perubahan yang timbul, peserta didik diharapkan dapat mengatasi dan mengakomodasi perkembangan iptek yang begitu cepatnya ini. Kemudian ada mengorientasi. Persepsi dan wawasan kita terhadap dunia perlu dikenalkan kembali karena perkembangan iptek dan perubahan sosial yang begitu cepatnya. Melalui pendidikan kita memperluas persepsi anak, kita mendidik untuk dapat mengadakan reorientasi sikap dan nilai sehingga memperoleh wawasan yang semakin luas. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat.